Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry dari Prodi Ekonomi Syariah. Untuk kali ini saya akan menerangkan terkait dengan materi bab 8 berbagai pendekatan dalam Islam, di mana di kelompok kami itu ada Pak Dede Maulana, kemudian ada Mbak Novita Sari dan saya sendiri Ferry. Yang akan kami bahas terkait dengan berbagai pendekatan studi Islam adalah ada 4 poin. Pertama, pendekatan teologis, pendekatan normatif, pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis. Kalau kita jabarkan, apa itu metodologi? Menurut Parsudi Suparlan, dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Kemudian terkait dengan pendekatan teologis, dalam Kamus Inggris Indonesia, kata teologi diartikan ilmu agama. Sedangkan menurut Harun Nasution, teologi adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Kemudian, apa sih pendekatan teologi secara harfiah itu? Pendekatan teologis dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun terkait itu ada beberapa kritik terhadap pendekatan teologis tersebut. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai yang salah. Dengan demikian, antara satu aliran dan aliran lainnya tidak terbuka dialog atau saling menghargai. Yang ada hanyalah ketertutupan, eksklusivisme, sehingga yang terjadi adalah pemisahan dan terkotak-kotak. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini dengan benar, mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Pendekatan teologis sebenarnya disebutkan di atas telah menunjukkan adanya kekurangan yang antara lain bersifat eksklusif, dogmatis, dan sebagainya. Kekurangan ini dapat diatasi dengan cara melengkapinya dengan pendekatan sosiologis sebagaimana telah diuraikan di uraian di atas. Sedangkan kelebihannya, melalui pendekatan teologis ini seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya. Dengan pendekatan yang demikian, seseorang akan memiliki sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Untuk pendekatan berikutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Maulana Rusdianta. Saya akan mempresentasikan berbagai pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk,
yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tegang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Sedangkan untuk bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan politik, dan yang sebagainya. Agama tampil sangat ideal dan yang dilakukan terhadap pertamajana agama yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pendekatan antropologis. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti pikiran atau ilmu. Secara sederhana, antropologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Menurut William A. Haviland, seorang antropolog Amerika, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya. Conjecturing Bapak Antropologi Indonesia mendukung definisi antropologi yang diberikan oleh Haviland yang menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin pada umumnya lebih tertarik pada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat misianis, yang menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan orang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan ini menguntungkan pribadinya. Melalui pendekatan antropologis di atas, kita melihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja yang perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hal ini, jika kita ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaannya. Kritik terhadap pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif. Ajaran Islam dalam manusia berbeda dengan pendekatan antropologi. Ajaran Islam dalam menjelaskan kedudukan manusia di muka bumi ini bahwa eksistensi manusia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Islam juga memposisikan manusia sebagai pengatur khalifah di muka bumi. Sedangkan antropologi dalam melihat manusia dan agamanya sebatas bagian dari fenomena kebudayaan yang tidak terikat dengan kekuatan di luar dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Novita Sari dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari Kak Ferry dan Kak Rusti yang berjudul tentang berbagai pendekatan dalam Islam. Yang akan saya jabarkan yakni tentang pendekatan sosiologis serta kesimpulan dari semua presentasi dari kami. Bisa kalian baca ataupun lihat dari teks yang di atas ya. Pendekatan sosiologis. Definisi sosiologi yaitu ada dua, secara luas maupun secara sempit. Definisi sosiologi secara luas ialah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut makrososiologi, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial,
institusi-institusi sosial, dan pengaruh terhadap masyarakat. Kemudian definisi sosiologi secara sempit, yaitu ilmu tentang perilaku sosial yang ditinjau dari kecenderungan individu dengan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Sosiologi tidak tertarik pada masalah-masalah yang sifat kecil, pribadi maupun unik. Akan tetapi sebaliknya, ia tertarik pada masalah-masalah yang sifatnya besar dan substansial serta dalam konteks budaya yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu kritik terhadap pendekatan sosiologi. Hasil penelitian bidang sosiologi, agama bisa saja berbeda dengan agama yang terdapat dalam doktrin kitab suci. Sosiologi agama bukan mengkaji benar atau salahnya suatu ajaran agama, akan tetapi yang dikaji adalah bagaimana agama tersebut dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya. Jika suatu pemeluk agama terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, kaum sosiolog terkadang menyimpulkan bahwa agama yang dimaksud merupakan agama untuk orang-orang yang terbelakang. Kesimpulan ini merupakan akan mengagetkan kaum tekstual yang melihat agama sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci yang memang diakui ideal. Yang selanjutnya yakni ringkasan dari presentasi yang kami sampaikan, yakni tentang pendekatan atau metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Yang selanjutnya, pendekatan teologis. Dalam memahami agama secara harfiah, dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya, pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Yang selanjutnya, pendekatan antropologis. Dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang terakhir, definisi sosiologi. Secara luas, ialah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut makrososiologi, yakni ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila presentasi dari kami banyak kekurangan, kami mohon maaf. Cukup sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.